Bagian pertama membahas mengenai tahapan pemeriksaan transfer pricing. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam proses pemeriksaan transfer pricing, ada 3 tahapan yang dilakukan, yang meliputi: pertama, tahapan persiapan pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksa pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing terdiri dari: 1. Menentukan karakteristik usaha wajib pajak. 2. Memilih metode transfer pricing. 3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing, pemeriksa pajak perlu memperhatikan dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Adapun tahapan yang terakhir yaitu pelaporan pemeriksaan transfer pricing. Tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. B. Penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan. Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba, baik di tingkat laba kotor atau gross profit maupun di tingkat laba bersih usaha atau net operating income. Dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dijelaskan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, penerapan metode transfer pricing dilakukan bersamaan dengan pemilihan pihak yang akan diuji atau tester party. Pihak yang diuji dapat merupakan wajib pajak yang sedang diperiksa atau audit party. Dalam hal ini, maka pihak yang diuji merupakan wajib pajak yang sedang diperiksa. Pihak yang diuji dapat pula dipilih dari lawan transaksi audit party, maka dalam hal ini tester party berbeda dengan audit party. Metode pemeriksaan transfer pricing dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price method. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method. Metode biaya plus adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Yang keempat, metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin method. Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Dan yang terakhir, metode pembagian laba atau profit split method. Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Pemeriksaan transaksi khusus. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Namun, jika dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi berkaitan dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 2 tahun.
Mutual Agreement Procedure merupakan alternatif bagi WP untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing. Ketentuan MAP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK03/2019. Pertama, apabila subjek pajak OP dan badan dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, subjek pajak tersebut dapat mengajukan MAP. Kedua, MAP adalah solusi penyelesaian sengketa spesial di luar ranah penyelesaian sengketa domestik seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan litigasi. Ketiga, perlu dicatat bahwa MAP tidak dimaksudkan untuk mencabut hak wajib pajak pada penyelesaian sengketa domestik. Keempat, pengajuan MAP diajukan oleh subjek pajak kepada otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut di negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai SPDN. Kelima, pengajuan MAP harus dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama yang menghasilkan sengketa. Pada dasarnya, MAP adalah salah satu penyelesaian sengketa pajak. Selain proses keberatan dan banding ke pengadilan pajak, WP dapat memilih salah satu jalan penyelesaian atau bersama-sama. Dalam hal mengajukan penyelesaian bersama-sama, sebagai contohnya setelah selesai pemeriksaan dan terbit surat ketetapan pajak berupa SKPKB, WP dapat mengajukan keberatan atas SKPKB sekaligus mengajukan MAP ke kantor pajak. Menurut ketentuan, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan keberatan atau banding yang materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP harus tercakup dalam materi sengketa yang diajukan permohonan dimaksud.